Itu bukan pertanyaan, Bapak. Udah datang ya. Margaret. Ayo bantu aku Margaret. Kita habisi orang ini Margaret. Ya, Ayo. selamat malam Ibu, salam kenal. Ya, bentar Margaret, bentar biar tertib ya. Margaret, yang Maria itu menyusui siapa? Bapak apa Yesus? Gimana saudaraku? Maria itu menyusui Bapak apa Yesus? Tidak ada tertulis di Alkitab. Oh, nggak ada Bu Darni. Itu dikhususkan untuk wanita, untuk perempuan. Oh, ya udah Bu Untuk Rahma semua kalau gitu. kaum Hawa di dunia ini, kecuali yang tidak pernah melahirkan, tidak pernah menikah. Ya jawablah, di sini ada 2 bunda. Dulu ya. 3 sama Bu Darni. Bu Ya, Margareta, selamat tadi Anda malam. mengatakan pertanyaan gue salah ya? Gimana? Kan dikubur pakai kain kafan, kenapa bangkit ganti baju dia? Siapa yang gantiin bajunya gitu loh? Tidak ada tertulis di Alkitab ganti baju. Terus yang nganterin baju siapa ya? Tidak ada juga tertulis siapa Tidak ada ngantarkan juga baju, tertulis. siapa ganti baju, tidak ada tertulis saudaraku. Kita tidak boleh menambah-nambah Alkitab. Cuman di Quran bisa ditambah-tambahi hadis. Nggak apa-apa. Alkitab sudah Terus- sempurna saudara. Terus yang bangkit dari kubur itu Tuhan atau bukan? Gimana Bapak? Yang bangkit dari kubur Tuhan atau bukan? Tentu Tuhan. Tuhan kita semua, semesta alam, pencipta langit dan bumi. Jadi Tuhan pernah dikubur. Bukan dikubur, Diapain? dimasukkan ke dalam goa. Oh, gua itu bukan kubur ya? Bukan, kubur itu di... Keluar dari gua dilantik jadi Tuhan. Bukan, kalau kubur itu beda. Jadi keluar dari gua. Tapi kalau bukan? di Israel sana dikatakan goa itu kubur. Jadi diputuskan nih keluar dari gua apa keluar dari kubur? Bangkit dari kubur memang, tapi sebutan untuk di Israel sana kubur. Kalau sekarang menurut Ibu Margaret kubur apa gua? Kalau kita di sini ya kita taunya kuburan ya. Malah ketahuan dia. Kalau di Malah agama ketahuan Islam dia. taunya kuburan ya. Bingung dia. Jadi kubur Bukan ya. bingung, bukan bingung. Saudara yang bingung. Jadi Ya udah nggak apa-apa, aku yang bingung makanya aku yang nanya. keluar dari goa. Ya keluar dari gua. Cuman bagi bangsa kita Muslim mengatakan kubur. Terus yang sebenarnya gua apa kubur? Sama aja sih. Jadi kalau ada mengatakan keluar dari kubur nggak salah ya? Sama aja, goa dan kubur itu sama. Oke. Terus yang dicuri orang siapa itu? Itu seperti Bapak menganggap Tuhan Yesus dicuri. Ternyata bangkit. Benar bangkit. Alkitab menyatakan kebenaran Tuhan Yesus bangkit. Cuman Bapak beranggapan Tuhan Yesus dicuri orang. Kan bukan saya yang ada di situ. Ada orang yang beranggapan begitu, bukan saya. Iya. Iya, Siapa bapak-bapak itu? di sini berapa mata di sini menganggap berita ini tidak masuk akal ya. Berita Nggak kebangkitan Tuhan nggak Yesus. semua bapak-bapak yang nonton. Aduh, Bapak jangan Ibu, lebarin. Bapak Ya. Ibu, anak-anak gadis, Nah, gitu. anak kecil. Iya. Berita ini kan, berita kebangkitan Tuhan Yesus ini memang tidak masuk dia. akal. Tidak Oke. masuk akal bagi manusia biasa. Udah cukup, bagi udah manusia melebar biasa kan, ya. mau bilang apa? Di garis bawahi, Bapak, manusia biasanya ya. Di mana jiwanya? Margareta yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oh, berarti waktu Yesus disalib bukan Tuhan dia. Dia sudah Tuhan sebelum dunia ini ada. Berarti Tuhan disalib. Iya, untuk menebus manusia berdosa. Nah, berarti Tuhan mati. Gimana? Berarti Tuhan mati. Dalam kemanusiaannya. Manusia itu manusia Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti manusia Tuhan mati. Iya, mati di kayu salib. Ya, siapa yang bunuh dia?
Dia tidak dibunuh, menyerahkan nyawanya, menyerahkan roh keilahiannya. Diserahkan kepada siapa? Kepada roh keilahiannya di surga. Diserahkan kepada siapa? Kepada rohnya sendiri. Oh, roh menyerahkan roh, roh yang menerima roh, serti roh, serah terima roh gitu ya, serti roh gitu ya. Roh Bapa ada di mana-mana. Jadi Di samping saudara juga ada roh Bapa. ya, jadi menurut Ibu Margaret, Yesus itu tidak dibunuh, begitu ya? Tidak, Yesus tidak dibunuh. Terus yang ngikat dia, yang tombak lampunya siapa itu? Cuman disiksa, Tuhan Yesus disiksa, tapi tidak melawan. Siapa yang nyiksa dia? Bangsa Romawi. Kenapa dia? Bapak yang bicara ini yang menyiksa Yesus. Oh, saya yang nyiksa, Masya Allah, saya yang nyiksa. Iya betul. Karena Bapak ini tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dan naik ke surga. Kenapa Tidak masuk disiksa? akal bagi manusia biasa. Bapak ini manusia biasa, Iya. jadi wajar tidak masuk akalnya. Ibu Margareta, kenapa dia disiksa? Apa salahnya? Untuk menebus dosa kutuk kematian Adam dan Hawa serta keturunannya, anak cucu Adam dan Hawa seperti Bapak Oh, ini. jadi untuk menebus dosa dia harus disiksa gitu ya? Gimana? Jadi untuk menebus dosa harus dia disiksa gitu. Sudah dinubuatkan karena cinta kasih Yesus kepada Bapa yang lagi bicara ini. Itu yang nyiksa dia itu yang nyiksa dia itu kurang ajar apa gimana itu? Kok Bapak bisa yang lagi nyiksa bicara orang? ini yang nyiksa Yesus. Oh, saya ini tuh nyiksa. Saya kan belum ada waktu itu. Gimana Iya. sih nuduh saya? Semua manusia biasa yang nyiksa Yesus ini. Saya kan belum hidup waktu itu. Kenapa saya dituduh? Ya, Bapak ini terbuat dari apa? Ciptaan kan? Siapa yang ciptakan yang nyiksa Yesus? Yang menyiksa Yesus? Ya Bapak, semua yang penonton di sini menyiksa Yesus. Iya, siapa yang menciptakan yang menyiksa Yesus? Yang menciptakan Yesus? Kan Yesus ya ada yang menyiksa Yesus ini. Siapa yang menciptakan yang menyiksa Yesus? Tuhan Yesus. Oh, jadi ciptaan membunuh penciptanya. Bukan. Gimana? Ciptaan Ceritanya sejak manusia Adam dan Hawa memakan buah larangan. mana lebih duluan ada sih, Maria atau Yesus? Gimana? Mana lebih duluan ada, Maria atau Yesus? Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria ya? Tidak ada ditulis perbandingannya. Yang menciptakan Maria siapa? Tuhan Yesus sebelum turun ke bumi. Berarti anak yang menciptain ibunya. Tidak ada ditulis anak ANAK menciptakan ibunya. Tidak ada tertulis di Alkitab. Anaknya Maria namanya siapa? Anaknya Maria. Iya. Bunda Maria. Maria ini banyak. Ya. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Tuhan Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus juga sebelum Tuhan Yesus ke dunia. Oh, berarti belum menjadi anak waktu itu baru mencipta. Iya, belum turun ke bumi. Belum turun ke bumi. Jadi calon anaknya Maria yang menciptakan Bunda Maria gitu ya, calon anak gitu ya. Tidak ada ditulis calon anak. Pertanyaan itu nggak bisa bertanya seperti itu. Itu pertanyaan manusia biasa. Oh, pertanyaannya manusia biasa gitu ya. Iya, kalau Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Waktu Yesus kecil itu dia udah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan gak sih? Waktu masih kecil gitu. Waktu Yesus kecil. Tidak ada tertulis. Waktu Yesus kecil tidak ada tertulis. Ada. Sudah.
Lukas itu Ada ayat dela- 11. Sebelum Ah, ah. lahir pun udah Tuhan Yesus. 8 hari dia disunat. Ada tertulis. 12 Iya. tahun dia ke sinagog kan. So Iya, tahu Tuhan lo Yesus Margaret. Tuhan. Boleh. Tuhan Yesus Boleh Tuhan aku- dari dikandung Maria. Firman. Jangan dulu, ntar dulu. Boleh aku bantah tadi dia bilang Yesus tidak dikubur nih. Baru Jangan Bang dibantah Daniel- bunda. Sebentar biarin bunda, aja. sebentar bunda. Lanjut. Sebentar bunda. Jangan dibantah mah, dia mah nggak ngerti Bible. Enggak, pertanyaan Bapak itu tidak ada tertulis. Bukan Yesus. Ya Yesus udah, dari nggak kecil apa-apa bukan ya, nggak ada Tuhan. tertulis, nggak apa-apa. Itu Yesus waktu di dunia ini kerjaannya apa sih? Mata untuk kehidupan sehari-hari gitu. Mata pencariannya apa? Kayu, tukang kayu. Benar Bantu aman, bapaknya Yusuf, tukang kayu. Oh, Ya itu pintar budan. apa kerjanya Bu Margareta? Ah, Apa kerjanya Yesus waktu di bumi? ini pertanyaan ini gunanya untuk apa? Pengen tahu aja. Sebetulnya situ sudah tahu kan Bapak ini? Enggak, belum tahu, pengen nanya. Masa iya nanti fitnah Kagak. sebagai Tapi tukang baru- kayu. Oh, tukang kayu. Nah, emang kenapa? Bapak mau bantu? Ya kalau saya ada di sana ya saya bisa berbisnis sama dia. Kursi. Oh, Mau pesan kursi, meja Pernah makan. gitu. nggak kira-kira dia salah ukur? Salah Gimana? ukur gitu. Pernah nggak, kan namanya tukang? Pernah nggak salah dalam nukang gitu, salah ukur misalnya, salah bikin? Yesus itu bukan manusia biasa. Jadi nggak bisa dimain-mainkan. Waktu dia menjadi tukang Pertanyaan kayu, Bapak ini nggak beres. lo kok pertanyaan saya disalahin sih? Iya, nggak boleh bertanya sembarangan. Waktu dia menjadi tukang kayu, terus apakah Yesus itu Tuhan juga waktu dia tukang kayu? Mau Yesus bagaimana? Yesus tetap Tuhan dari dikandung oleh Bunda Maria. Sampai Oh, jadi- naik ke surga, Yesus itu tetap Tuhan. Bapa. Terus Tuhannya Maria siapa? Gimana? Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria. Iya. Tuhan Yesus. Bunda Maria kan sudah diangkat ke surga sama Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria Tuhannya adalah Yesus. Saat kebangkitan Tuhan Yesus, orang mati dibangkitkan juga. Jadi Bunda Maria itu Tuhannya adalah siapa? Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria dong. Bunda Maria itu cuman wanita pilihan Tuhan Yesus. Bukan bunda-bunda biasa. Bunda Maria itu. Jasa penitipan rahim. Bukan, tidak ada tertulis jasa penitipan Jangan ditambahin, kan, ada rahim. tertulis. Tidak ada tertulis. Sampai mati pun cari-carinya di Alkitab tidak ada tertulis jasa penitipan rahim. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria gitu ya. Tidak ada tertulis Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Itu Anaknya asumsi, itu framing. Anaknya Maria namanya siapa? Gimana? Anaknya Maria namanya siapa? Maria yang mana ini? Bunda Maria. Banyak Bunda Maria. Bunda Maria. Nah, Bunda Maria yang naik ke surga. Iya, anaknya namanya siapa? Kalau setelah di surga nggak ada anak bapak seperti bapak ini. Kalau bapak udah meninggal, Dulu, bapak nggak waktu akan di bumi. ada istrinya lagi, nggak ada kawin mawin, nggak ada bapak, nggak ada anak lagi. Waktu di bumi, dulu kan waktu di bumi. Oh, waktu Yesus menjelma jadi manusia. Iya, siapa nama anaknya itu? Apa? Siapa nama anaknya Bunda Maria di bumi? Tuhan Yesus. Siapa Tuhannya Maria waktu itu? Roh keilahian Tuhan Yesus yang di surga. Ya kan sama-sama dia di bumi. Kan Tuhan Yesus punya roh keilahian, bukan seperti Bapak, manusia biasa. Nih, saya kasih contoh ya. Ini Bunda Maria nih melahirkan. Dia gendong tuh anaknya namanya Yesus. Nah, Gimana? waktu Bunda Maria menyusui anaknya yang namanya Yesus, siapa Tuhannya Bunda Maria? Yesus ada ayatnya.
Yesus itu sendiri. Lukas 1, Yesus. Lukas Roh 1 keilahian ayat Yesus. 31 Oh sampai iya, 38. artinya Ada dalilnya. anaknya Bunda Maria adalah bayi itu yang dirawat Maria, betul? Betul, sesuai dalil. Iya. Lukas 1 ayat Jadi 31 sampai jadi 38. Bunda Ya, Maria. terus masalahnya bagi Bapak ini, Bapak kan manusia biasa. Masalahnya apa bagi Bapak? Enggak ada Jadi masalah. bolak-balik, diputar-putar, putar-putar. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Aman, aman, aman. Enggak ada masalah. Iya. Bapak ini domba yang hilang ini, domba yang hilang, nabi palsu. Udah ketemu di Garut kemarin. Udah Ular ketemu tua, dombanya. ular tua Bapak ini. Udah Makanya kita ketemu injil dombanya di juga. Garut. Oke, izin. Iya udahlah. Izin saya kasih data. Izin. Besarin host, besarin dulu. Loh, kalau Bunda Rama pakai data nggak nyambung nanti, lihat aja. Nah, Mbak, tadi kan dia menipu bahwa Yesus itu tidak dikubur nih. Yesus dikuburkan, dari kubur ya. Kau bilang enggak, mau nipu ya, jangan nipu lah. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Jadi kubur itu digali supaya itu mayat Tuhanmu dimasukkan tuh digali. Oh, itu sosok nolak dikuburkan. Betul itu. Dikuburkan. Berarti digali. Bunda Rama, Yesus mati kan? Kalian imani sekarang kan? Ini Jangan bilang faktanya. lagi nggak Kau mati diam Yesus dulu. ya. Nanti kau sama Jangan saya bilang komen lagi nggak cret. mati Diam. Yesus. Saya sama si Margaret dulu. Diam Ayo. dulu, Dia diam. kan penyesat kali Bu ya. Darni, jangan berantem. Kau mau Jangan, sama jangan. saya? Iya, Sama Bu, saya. Yesus dikubur, Dasar tapi kau. Biar nggak ribut, kuburnya namanya nanti. goa. Kau tadi bilang tidak Biar dikubur Bunda Rama Yesus. sama Ini berarti Margaret kau ya, benar, bohong ya. Biarin dia. Digali. Maksudnya digali, tidak itu dikubur di itu dalam digali. tanah seperti kita Muslim. Kalau ini digali di apa? Dikubur Yang di digali itu goa, apa? Bu, Kau dikubur di pikir goa. Kau pikir yang digali itu piring? Lukas berapa Apa yang itu? digali? Tanah yang digali. Lukas berapa biar kubuka ya? Aduh, makanya kau jangan terlalu besar congormu. Kau belum tahu isi Bibelmu, jangan besar congor. Pelan-pelan congormu ya. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Digali nih, dibaringkan dalam kubur yang sudah digali. Yang digali Itu ayat palsu di itu, dalam ayat palsu. bukit. Lukas berapa itu? Ayat palsu itu. Dasar kafir. Lukas berapa? Ini kafir Yesus. Berapa itu? Yesus dikubur. Ya, Markus. cari tahu lah kau. Markus 15 ayat 42. Botol kali kau jadi manusia. Nih. Kukira kau pinter, ternyata kau mulutmu lebar Jadi kali. masalahnya sama ibu ini apa ya? Mau ngikut Yesus atau gimana? Masalahnya kau penipu. Atau mau Masalahnya jadi kau penghujat? penipu. Mau Kau penghujat? pembohong. Kau penipu. Kau pembohong. Saya Kau ikutan penipu. deh sekarang. Udah, kau penipu. Jangan nipu-nipu sini, kita tahu Bibelmu. Jangan berantem ah. Sancai, Mana ada Markus Kan betul 15. Yesus mati kan? Kan Yesus mati betul kan? Selama ini kan kalian bilang Yesus nggak mati. Udah Rama udah cukup, kasihan ya. Yesus mati loh. Yesus mati. Sekarang udah Ikuti percaya kan? adalah Bunda Rama, gayanya aja, Bunda Mila, ikuti gayanya. Bang Handi, Sebentar. Bang Dito, Yesus mati kan? Yesus Tadi memang kalian bilang mati dan Yesus tak mati. dikuburkan, tapi namanya di sana goa, Ya, bukan ketangkap kubur basah kayak- kalian kan? kayak orang Ketangkap Muslim basah ini. kalian. Tidak Iya. ada. Nah, itu. Makanya jangan bersaksi dusta. Mana kubur Satu-satu dulu, ini ya. jadi rame deh. Dengar dulu. kubur sama goa. Kubur Kalau Tuhan Tuhan Yesus bukan mati, kubur kayak dengar ya, dengar kayak ya. ibu ini. Dengar dulu, dengar. Oke. Margaret, dengar. Kalau Tuhan mati, berarti akalmu ikut mati. Itu aja sudah. Apa akal mati? Oke ya? Kan Kalau sudah Tuhan tercatat. mati, berarti Tuhan akalmu mati yang sebagai mati. dagingnya yang mati. Ya, Bukan makanya Tuhannya. kalau Tuhan yang itu mati. Udahlah, akalmu yang mati lah. Jadi menurut Bu Darni sama Bu Margareta,
yang mati itu bukan Tuhan. Artinya Yesus waktu disalib belum jadi Tuhan dia, karena bukan Tuhan yang mati gitu ya. Yesus memang sudah Tuhan dari sononya. Berarti sebelum lahir pun dia sudah Tuhan. Berarti yang mati Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha terus kuasa kalau, dan yang akan datang. Benar kata nih. Yesus. Giliran kenapa waktu disalib dia bukan Tuhan? Tetap Tuhan dia, gelarnya kan Tetap Tuhan. Tuhan, Tuhan tetap itu Tuhan. kan bisa mati. Berarti Tuhan, Tuhan saudara. mati. Berarti Tuhan yang disalib mati gitu ya. Bukan Tuhannya yang mati, tapi kemanusiaan dagingnya itu yang mati. Pertanyaan Bapak ini apa? Enggak bisa Kenapa sih pertanyaan gue diomelin? Mas Margareta bisa diam dulu nggak Ayo, kalau kita- lagi kita diskusi habisi Bang orang Andi gila. sama ini diam dulu Ayo, Margareta ya. Margareta. Kan Berjuang gini kita. lah ya. Kan gini bunda aku semua nih yang tercantik di Republik ini gini. Kan ada orang tuh disalib namanya Yesus. Nah, ini yang disalib antara rohawi ini manusia atau Tuhan? Tuhan, Tuhan. iya. Oke, Tuhan. Berarti yang Tapi- disalib Tuhan, yang mati Ada tapinya loh. Tapinya Kan ada apa? penjelasannya. Apa tuh tapinya? Gelarnya Tuhan itu kan nggak boleh mati. Tapi yang mati itu yang datang sebagai manusia di bumi. Nah itu dia. Saya Dia nggak- tetap Tuhan. Saya nggak mengatakan gelarnya yang mati. Ya kami itu jawaban kami. Oknum. Supaya jangan kalian tipu-tipu Ya. kami. Oknum Yesus ini yang disalib ini, oknum ini yang disalib, Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan kan? Yes. Oke, Tuhan. Gelarnya Tuhan. Ya, yang disalib itu kan jasmani dan rohani yang disalib, betul? Iya, gelarnya Oke. itu kan Tuhan. Gelar Oke. Yesus kan Tuhan. Jasmani dan rohani Yesus itu Tuhan atau bukan? Iya tetap Tuhan. Seluruhnya itu Tuhan. Jadi jasmaninya Tuhan, rohaninya juga Tuhan, betul? Ya. Nah, yang disalib adalah Tuhan. Yang disalib, iya Tuhan. Iya, Tuhan. bukan Kemanusiaan Yesus yang yang mati disalibkan. kemanusiaannya. Ah itu gelarnya itu Oke, nggak nggak mati. apa-apa, ikutin. Waktu kemanusiaannya mati, ketuhanannya kemana? Ketuhannya keluar dong Di surga, dari di surga, jasad. roh keluar roh dari jasad. Keluar dulu. Mana bisa mati Tuhan itu? Oke, berarti jadi mayat nih ya. yang mati jasadnya, jasad Iya. Yesus. Jadi ketuhanannya keluar, tinggal jasadnya. Pertanyaannya, jasadnya Yesus yang jadi mayat ini Tuhan atau bukan? Manusia, kemanusiaannya. Cepat banget nyamper jadi Margaret ini. Kemanusiaannya. Berarti kalau kayak gitu dosa waris kalian ditebus oleh manusia. Karena yang mati itu Tebus manusia. oleh Tapi bukan manusia biasa, Pindah seperti topik, ntar dulu. bapak-bapak ini. Pindah topik. manusia Pertanyaannya, mayatnya Yesus ini kan ada mayat nih. Pertanyaannya, ini mayat ini Tuhan atau bukan ini mayat? gelarnya Tuhan, mayat itu Gelarnya dagingnya. Tuhan. Oh, betul. Ya, oke, Jasad berarti Tuhan. berarti mayat ini Jasad adalah Tuhan. Tuhan. Hah? Jadi mayatnya Yesus adalah Tuhan. Iya, tapi Iya, kan gelarnya tidak mayat membusuk, itu kan tidak Tuhan, membusuk. gelarnya mayat itu. Iya, tapi Berarti- tidak membusuk ya, Iya. tidak membusuk ya. Iya, Seperti udah jasad berarti bapak-bapak ini ya tidak udah membusuk. cukup. Berarti Tuhan Anda pernah jadi mayat, betul? Tidak pernah, Mayat, tidak pernah. membusuk. Saya ulang kembali. Semalam Saya- baru bangkit. Saya ulang kembali ya. Saya ulang nih. Ini mayat ini Tuhan atau bukan? Gimana? Mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Gelarnya Tuhan. Tuhan. Oke. Tuhan. Gelarnya kan Tuhan itu. iya, Enggak jadi Tuhan- mayat, enggak berarti jadi Tuhan- mayat. Berarti Karena Tuhan Anda bangkit, semalam baru bangkit. Cukup Ani, cukup. Terlalu. Jadi mayat Tuhan Anda pernah jadi mayat ya? Enggak jadi mayat loh, udah bangkit. Katanya tadi mayat. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bukan Ah. itu, Ya bukan kan bangkit Margaret. dia, nggak mati selamanya kan. Iya, artinya Minggu pagi kan kesimpulannya bangkit dia. Menyerahkan kesimpulannya nyawanya, menyerahkan kesimpulannya nyawanya. adalah Saudara nih, Tuhan Anda pernah menjadi mayat 3 hari, betul? Ah. Enggak jadi mayat. Enggak apa-apa deh, nggak usah malu kita. Kan dia Memang betul. bertentangan sendiri tuh antara Taruh dua dulu, ini. Bunda. Bilang aja Jangan deh, dicampur. biar nggak bisa Biar kita dulu. Iya, jadi mayat tapi tidak membusuk ya, Mayat. seperti Iya, bapak-bapak mayat ini. itu dia. dagingnya, mayat itu Jadi daging Tuhannya pernah jadi kemanusiaannya. mayat, Yes, tapi tidak betul. membusuk. Kan Iya, gitu. tidak membusuk ya, seperti bapak-bapak Nah, ini. ya. Nah, setelah 3 hari mayat ini hidup lagi, berarti
bekas mayat hidup menjadi Tuhan lagi kan gitu ya? Iya, karena apa dia hidup? Karena Tuhan. Emang Artinya- ada manusia biasa bisa hidup kembali? Enggak ada. Banyak ada. Siapa? Enggak ada. Siapa? Siapa? Lazarus kan Siapa? bisa hidup, Mana bukti? dihidupkan. Mana Ya kan buktinya? Yesus Siapa yang saksinya? menghidupkan. Tuhan Siapa itu sendiri saksinya? yang menghidupkan. Yesus yang menghidupkan. Iya udah. Haleluya. Haleluya. Biarin, Eda, nggak Eda, apa-apa. Eda, Eda. Kita lanjut ya. Haleluya. Ya, haleluya puji Tuhan. Ya. Haleluya. Yesus bangkit. Ya. Terus? Kita juga nanti manusia akan Kita bangkit. diselamatkan. Yang membangkitkan Eda, kita diselamatkan. Yesus. Satu-satu, weh. Jadi waktu itu 3 hari nih Kami dalam- bahagia loh Bang Handi. Iya, 3 hari dalam kubur nih. Nah itu rohnya masuk lagi dalam mayat, hidup lagi tuh mayat ya, betul ya? Kan hidup. Hidup Ada lagi. datanya. Dia hidup kembali. Menurut Ibu Darni, mayat ini masih anaknya Bunda Maria ya? Ya masih tetap sebagai kemanusiaan sewaktu dia datang ke bumi. Itu gak Jadi bisa sampai itu sekarang, apa. jadi sampai sekarang ini tuannya Bu Darni sama Ibu Margareta itu anaknya Bunda Maria ya? Ya, karena dia pernah memang di rahim Bunda Maria, kemanusiaannya itu nggak boleh dong itu disangkal. Jadi Bunda Maria juga sampai sekarang ini anaknya adalah Tuhannya adalah anaknya sendiri gitu ya Bunda Tapi ya? kalau sekarang kan dia udah kembali ke tahtanya. Nah, Hanya sekarang waktu di disuruh- bumi, waktu di bumi Maria itu rahimnya dipakai untuk melahirkan sang juru selamat itu, karena yang mau didatangi Yesus kan manusia, maka dia lahir melalui Maria kan. Status Yesus dan Bunda Maria sekarang di surga ini masih anak ibu atau bukan lagi ya? Ya sekarang sudah statusnya Yesus, dia sudah kembali berkuasa, dia sudah kembali ke tahtanya, yaitu Yahweh itu. Nah, itu dia. Jadi sekarang Statusnya enggak lagi. kalau boleh bertanya anaknya Bunda Maria sekarang kemana ya? Jangan tanya-tanya lagi. Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Udah di Dilarang surga. tanya. Kok dilarang nanya? Iya. Gini ya Nggak Bapak, dipertanyakan. kalau kita di surga ini enggak seperti di dunia lagi, punya anak, punya suami, punya istri 5, Ntar dulu. istri 10, suami 10. Enggak ada lagi kita kenal kalau udah di surga sana. Jadi Mana anaknya suaminya? Bunda Maria udah nggak ada ya? Hilang. Apa? Anaknya Bunda Maria kemana? Udah di surga. Tuhan Yesus sama Bunda Maria udah naik ke surga. Berarti di surga itu Bunda Maria masih punya anak namanya Yesus. Enggak ada. Di surga kami enggak ada kawin-mawin lagi. Yang namanya status anak, bapak, ini istri. Margareta, sebentar, izin. Ini Margareta kayak ODGJ ya, suami 10 katanya. Mampuslah itu tempemu itu kalau suami 10. Mana ada suami 10? Udahlah jangan ditanggapin. Maksudnya di surga Kesel kami itu ngomong enggak ada lagi yang Iya. namanya suami, Di surga enggak punya nggak ada lagi suami. Kawin Bunda. Enggak ada kawin-mawin. Ya siapa? Betul. Siapa yang bersuami 10 siapa? Kau. Oh, Suamimu Janganlah itu. 10. Tapi di Enggak nyambung, enggak nyambung Bunda ini Bunda. lah. Bunda Enggak jadi nyambung. berbeda. Kau Enggak bilang. nyambung Bunda ini. Kau Rame bilang lagi dah. tadi bersuami 10. Makanya jangan Suaminya salah ngomong 100. kafir. Ya mana tahu. Ya kau suamimu 100. Cewek-cewek yang di suami klub 100? sana, cewek-cewek yang di klub sana enggak 100 suaminya, 500 suaminya. Enggak ada lagi kalau nggak di tahu, surga siapa orang Kristen tahu itu? itu. Mana Itu suaminya, mana pengalamanmu, anaknya. Itu pengalamanmu, kau tahu. Kau pengalamanmu itu 100 suami, pengalamanmu. kalau kacau Bisa begitu belum kau tahu kawin itu? nanti. Aku standby lah. Asal ngomong kok. Jadi kalau kau bernarasi itu yang baik-baik lah, jangan asal ngomong ya. Jadi terekam di YouTube. Asal ngomong kau bersuami sekian. Itu tidak bersuami dia kalau yang kerja Kalau di surga Kristen itu nggak ada 10 bukan kawin, suaminya. nggak kawin. Lah situ kok merasa ibu bunda ini kok Nggak ada merasa. menyinggung siapa-siapa dia loh. Dia Iya. menjawab pertanyaan Kau- Bang Andi. Tanya. Mana tahu. Apa di Kristen? Enggak disebut nama-namanya dengar dulu ya. loh. Apa kak? Iya, makanya aku tanya siapa yang bersuami 10 kau? Ya mana tahu, Kau bersama mana tahu ada perempuan yang 100 suaminya, enggak akan dikenali lagi di surga orang Kristen sana. Udah sama semua rata, suci di sana, suci kekal abadi. Berarti Kristen bisa Suci, 100 suci. suaminya, waduh. Enggak ada lagi kayak Adam dan Matilah. Hawa, udah suci, enggak ada lagi kawin mawin. Ya terserah kau lah kalau di Kristen. Oke lah.
Ya. Jadi Kristen di atau Islam? Bu Andreas. Darni sama Ibu Andreas Kristen ya. Oh iya nya. Andreas ini duda atau muridnya gimana? ini deh, Duda atau muridnya ini lajang? Bang Andreas. Jadi ada tertulis di Bible itu Wahyu 19 nomor 7 ya. Itu ada perkawinan anak domba loh. Gimana itu nanggapinya? Saat lagi kalian kan? Itulah kalian salah. Bukan ngerecokin netizen botol juga kalian ini ya. Itu Nggak usah ditanggapi, Bunda. meluruskan. Ternyata di casting. Kalau Jadi, aku Wahyu moderator mati aku blokir kau. Ayat Salah, apa itu Bunda. Bang Handi? Jadi Wahyu 19 nomor 7 itu 7. perkawinan anak domba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus itu, kamilah itu pengantinnya. Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, kamilah pengantinnya. Yesus itulah cukup. pria itu, gitu. Artinya Bukan kawin mengawin kami di sana, enggak Bang Handi. Artinya pengantinnya Yesus nanti ini Bu Darmi sama Ibu Margareta toh. Seluruh cowoknya juga kan pengantinnya semua. Kudus loh Seluruh Bunda. umat. Tapi bukan mau ewe-ewe Bang Handi. Bukan mau ewe-ewe. Jangan ke situ lah. Enggak Saya nggak ngomong ke situ loh. Saya nggak enggak ngomong ke memang situ. larangan. Seperti Adam dan Hawa. Bu Darni, bentar, Bu Darni, dijaga dong mulutnya, Ini live loh, yang nonton ribuan loh. Ewe-ewe, makanya ewe-ewe. Iya, jangan lah, itu kasar itu, nggak boleh kayak gitu. Saya nggak ngomong ke situ ya jelas. Enggak, kan Bang Handi yang cukup. Gini Bapak, saudaraku semuanya, damai sejahtera. Kesimpulannya adalah Ibu Darni udah mengakui nanti kalian di surga menjadi pengantinnya Yesus. Cuma sebatas itu aja toh. Nah, disambut suami Bang Handi. Istilahnya begini, sama seperti perkawinan sekarang ini kan, disambut mempelai itu ya kan. Nah, kami juga nanti disambut orang-orang yang kudus yang berpakaian Ya kalau kain lenan. Kalau Anda perempuan sih, pahamnya Bapak ini kudus, suci, suci, Jadi kalau Anda, ya betul. kalau Anda perempuan, maklumlah mempelai. Tapi kalau enggak makan laki-laki, buah larangan lagi. Iya. Tar Ini dulu, yang semua kalau- yang dibawa ke surga ini Bang Handi, orang-orang yang kudus, Iya, yang kalau tidak laki-laki bercabul-cabul, gimana jadi? yang tidak Iya, banyak benar nih, tar istrinya, dulu. nggak banyak suaminya gitu Kalau loh, nggak laki-laki pembunuh, itu gimana nggak jadi? penzina, Benar itu nih. yang dibawa Bang Handi. benar nih, kalau laki-laki gimana mempelainya Yesus kalau laki-laki? Enggak, itu cuman kiasan doang mempelai. Jadi kami ibaratnya semua pria wanita jemaat-jemaat ini, jemaat-jemaat Kristus ini, kamilah pengantinnya. Iya. Inilah yang akan disambut nanti oleh Saudara Yesus. harus menghargai surganya orang Kristen itu bagaimana. Suci di sana. Suci, Tak ada di sana. suci, ya suci kekal abadi. Enggak ke neraka. Pesundal pun gak ada di sana. Kalau- Harus kalau bertobat Yesus- pesundal itu. Udah diselamatkan Benar nih, darah kalau Yesus. Yesus di surga Darah itu- Yesus. Ntar dulu, kalau Yesus di surga itu masih punya badan nggak sih, fisik, jasmani gitu? Tubuh rohani lah, tubuh kemuliaan lah kami di Yesus, sana. ya pampir ya. Ya pampir Jasmaninya haus darah, darah yang- Yesus pampir. Yang bekas mayat itu kemana? Kan bekas mayat naik ke surga. Enggak ada lagi ceritanya, udah diselamatkan kami ke surga. Iya. Bukan itu yang Tubuh ditanya. kemuliaan lah di sana. Kalau begitu saya permudah, dia perhalus. Yesus di surga itu masih laki-laki atau bukan lagi? Ya, dia laki-laki kan? Laki-laki. Dari Berarti sononya masih juga punya dia dong, masih punya badan dong. Ya, tapi di sana seperti malaikat-malaikat itu ada rupanya di sana kawin mengawinkan malaikat-malaikat itu. Bayangkan Berarti- dari ribuan tahun mereka di sana. Berarti nggak punya fisik Ada. lagi dong. Di sana harus suci. Gimana Namanya di dia, situ. benar nih, Tuhan itu gimana para menandakan nabi dia, di situ. gimana menandakan dia laki-laki kalau nggak punya fisik? Itulah fisiknya laki-laki kan dari, Iya, dari laki-laki. awalnya juga sudah dikatakan laki-laki. Enggak ada lagi kelamin-kelamin di sana tuh, Bapak. Kalau nggak Bapak ada kok begitu, kenal berarti Yesus, istri. Yesus bukan laki-laki lagi dong. Suci lah pokoknya, suci, nggak perlu kelamin. Jadi di surga itu nggak ada lagi wanita Suci, dan perempuan ya. suci, kekal, hidup Di yang surga kekal. itu semua manusia diubah seperti malaikat. Mati Iya, jadi suci. jenis Pahamnya suci 22, seperti berapa? paus, biarawati suci. Berarti nggak ada jenis kelamin.
Nggak ada lagi kawin mawin, Saya nggak nanya kawin. tentang kelamin nggak ada lagi di surga Begini Kristen. loh, Harus Ibu Bapak Barni ini kan hargai loh surganya Ibu orang Barni ini Kristen kan itu perempuan bagaimana. di bumi. Nah di surga nanti masih perempuan nggak? Ya masih perempuan, tapi kan di sana kudus, harus kudus. Oh, masih perempuan. Nanti kalau diturunkan ke Yerusalem baru nah, itu bisa jadi. Jadi masih perempuan Anda semua, jadi Yesus tetap laki. Kalau di Jadi, surga nanti 1000 tahun itu semua manusia diubah seperti malaikat. jadi di surga itu Setelah ada diturunkan, laki. setelah diubah dunia ini Yerusalem baru, di situ mungkin ada. Pertanyaan Bapak ini nggak boleh seperti itu. Nggak ada Jadi di surga tertulis. itu ada laki, ada perempuan gitu ya. Iyalah. Oke. Bang Ada. Handi nanti kalau masuk surga ya kan laki-laki. Iya, Aku Yesus masuk juga surga ya kan aku laki. Tapi nggak perempuan. ada kawin mawin, nggak ada Tapi nggak berkawin ada lagi. kawin mawin. Ibaratnya Iya, ada 100 di Ada bidadari. itu ada perkawinan anak domba kok disangka. Bukan, kan sudah kuat jari tadi Bang Handi. Perkawinan Itu di anak domba bumi. itu simbol itu kiasan gitu loh. Oke, Kiasan doang. oke. Saya luruskan. Nah, gimana Andreas? Apa? Ya. Ya, silakan. Oke, saya sepakat dengan Mbak Darni itu bahwa perkawinan yang diceritakan di Wahyu itu bahwa Yesus itu adalah mempelainya, dia sebagai mempelainya laki-laki. Sedangkan semua pengikutnya itu yang diselamatkan, yang percaya kepada dia itu menandakan bahwa dia itu adalah mempelainya sebagai perempuan. Jadi itu hanya kiasan. Kiasan, tapi Jadi nggak Andreas, kawin, nggak Andreas kawin nanti bisa. mawin. Jadi Andreas jadi perempuan nanti di sana. Enggak, maksudnya umpama saya ini kan, saya kan laki-laki. Jadi semua umat Yesus, semua yang selamat itu berkumpul bersama dengan Yesus di sana. Jadi umat Yesus itu adalah ibaratkan bahwa dia itu adalah mempelainya seorang wanita, sedangkan Yesus ini adalah mempelainya sebagai laki-laki, seperti itu. Iya, pengantin pria. Oke. Ya, Bukan berarti bahwa ya betul-betul itu terjadi seperti yang di bumi ini, bahwa ada pernikahan yang pas seperti itu. Jadi kalian di sana nggak ada fisik ya? Enggak berkawin lagi, enggak menikah lagi loh. Adalah itu kan. Saya nggak nanya kawin loh. Jadi kalian di sana nggak ada fisik lagi gitu. seperti malaikat kan dibilang. Oke, Ayat Suci, Matius. suci kudus. Tapi saya baca data di Lukas 22:30, kalian nanti itu makan dan minum semeja duduk bersama Yesus. Yang makan dan minum itu siapa itu? Ya kita yang selamat. Siapa yang Tapi selamat? enggak kawin. Saya nggak nanya kawin, makan dan minum. Yang makan itu siapa? Ya kita. Siapa yang Iya. selamat? Ke surga ya. Berarti Itu kalian yang di sana makan. punya mulut dong kalau begitu. Gimana Bang? Berarti kalian di sana punya mulut, bisa makan. Ada pantat, bisa duduk. Enggak ada tertulis, ada pantat, enggak ada tertulis. Jangan duduk pantat, Bu. Masa kepala yang duduk? Lu baca Lukas 22:30 coba. Lukas berapa? 22:30. 22 ayat 30. Iya, coba baca. Baca ayat sebelumnya lah. Ya terserah lu lah, bacalah. Nih, Bang Handi, Lukas 22 ayat 30, sebuah janji dari Yesus kepada para muridnya. Ia menjanjikan bahwa mereka akan makan dan minum di mejanya dalam kerajaannya dan akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Hal ini merupakan simbol dari kebesaran dan kekuasaan yang akan mereka miliki di kerajaan Allah. Simbol. Kita kan namanya duduk makan dan minum. Ibaratnya kita udah bagaimana ya? Simbol untuk kebesaran Iya, dan pertanyaan kekuasaan saya yang akan dimiliki di adalah dalam tadi kan kerajaan Anda Yesus. membantah. Gitu. Anda tadi membantah tidak punya Nggak fisik. makan-makan loh di situ. Hanya ini sebagai Iya. simbol lagi, simbol. Simbol lagi semua dibantah. Iya dong. Di situ makan loh, duduk. Dari emas di sana semua, dari emas, berlian. Andreas, Aku bacakan di ya. situ sebentar. Andreas, itu kan duduk makan. Iya. Yang Secara makan, yang makan itu pakai mulut atau pakai kaki? Enggak ada tertulis kaki, mulut. Lo yang Bang makan Handi, apa? dengar, Bang Handi, Masa dia lewat bawah? menggambarkan kesatuan dan keakraban yang erat antara Yesus dan para muridnya di kerajaan surga. Haleluya, bilang Bang Andreas. Haleluya. Haleluya. Darah Yesus menyelamatkan. Buset dah. Darah Yesus. Itu dia.
saudara domba yang hilang. Jadi di sana itu nggak makan apa makan nggak sih? Enggak, iya, ini menggambarkan kesatuan dan keakraban yang erat antara Yesus dan para muridnya di kerajaan surga. Makanya bapak-bapak ini jangan sembarangan menyimpulkan Alkitab. Saya sih nggak maksa Kalian ya. jangan ngarang-ngarang. Kan Darah Yesus. ini ya. Jadi Andreas juga boleh jawab nih. Di surga kan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ketiganya ini satu tempat atau berpisah-pisah ya? Bapak, Putra, Bapak, Yesus dan Roh Kudus Ya di surga Tuhan itu. Yesus, itu bukan pertanyaan. Andreas dulu. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus di surga. Ini mereka ini satu tempat atau berpisah? Kalau masalah posisinya itu saya tidak bisa bedakan ya, tapi yang penting bahwa di dalam surga ya ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus kan. Tapi masalah mau semeja kah atau terpisah ya saya tidak terkonfirmasi itu. Yang Ya, penting, di antara yang ketiga ini, yang mana yang kau sembah? Lari seperti itu loh Bang nanti. Ya, Bapa, saya sebut Putra dan semua. Roh Kudus hakikatnya udah nanti satu. Itulah Yesus. Saya ulang ya. ya. Yesus di surga itu masih punya fisik laki-laki. Kalau Bapak ini kan roh, nggak ada fisik. Roh Kudus roh. Jadi ada 3 roh, ada 1 fisik. Pertanyaannya, yang mana yang kalian sembah? Silakan. Satu pribadi. Bapak, Di saya dalam ulang Yesus ya. nanti itu. Ini saya ulang ya. Ke surga. Ini saya ulang nih. Bapak roh, tidak ada fisik. Roh Kudus roh, tidak ada fisik. Yesus ada roh, ada fisik. Jadi ada 3 roh, ada 1 fisik. Yang mana yang Anda sembah? Semuanya kan? Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus satu itu. pribadi. Di satu pribadi itulah yang kami sembah. Kan sudah Jadi- kembali ke Jadi tahta. Anda menyembah 3 roh, 1 fisik. Enggak, di dalam Enggak, Yesus udah. semuanya itu. Udah jadi Di dalam satu. Yesus. Saat Yesus Darah bangkit Yesus. semalam, Darah Yesus. udah satu pribadi semua di surga. Iya. Saya ulang Kembali ya. ke tahtanya Coba dia. Andreas, dengerin dulu Andreas. Ya. Bapak roh, Roh Kudus roh, Yesus roh dan fisik. Ada 3 roh, ada 1 fisik. Pak Andreas, Semalam yang kan mana yang Yesus kamu bangkit sembah? kan? Semalam Kalau Yesus ini bangkit kan, kan? kalau Jadi ini pas kan- Yesus naik ke surga, sudah Margaret, bersatu semua, satu Diam pribadi. dulu. Pak Andreas mau ngomong. Gimana Pak Andreas? Oke, kalau ini kan diucapkan itu berpisah-pisah ya, tetapi sebenarnya itu satu. Bapak ini kan ya itu sudah Tuhan ya atau Allah. Sedangkan Yesus ini kan itu nama Putra, ya kan. Sedangkan Roh Kudus juga itu kan roh langsung dari Allah itu. Nafas. Tertulis di Bible nih, dengerin ya. Lukas 22:69 kalau nggak salah. Dengerin baik-baik. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya, anak manusia ini siapa? Yesus, Ya, jadi Yesus di surga masih ada manusia dong. anak manusia. Ya, anaknya siapa itu? Di situ ditulis anak manusia kan. Jadi Iya. waktu Ya, anak manusia ini kan punya ibu. Siapa nama ibunya? Maria. Maria. Berarti masih status anak ibu di surga dia. Haleluya. Di surga Haleluya. orang Kristen nggak ada Apanya status-status itu? lagi, mau janda, Iya, mau itu bersuami, kan- mau apa. Iya. Siapa anak manusia duduk di sebelah Anak kanan Maria yang itu maha kan kuasa? gelarnya sewaktu dia di Iya, bumi itu. terus Bang Handi. katanya nanti sama bapak-bapak yang nggak percaya Yesus, enyahlah kau, sebab enyahlah kau gimana dari hadapanku. gimana ya Hai dak, engkau. enyahlah kau, matilah Enyahlah kau. engkau, hai engkau. Darah Yesus. Gitu dia. Darah Yesus. Aku tidak mengenal engkau. Engkau. Dicampakkanlah nanti Bang Handi ke neraka. Yesus mengenyahkan. Aku tidak mengenali engkau. Sudah Yes. lama, Yang jelas, sudah yang lama aku diusir di bersama-sama dengan engkau. Dengerin yang di Matius 7 Mengapa itu. kamu tidak mengenal saya? Matius 7 itu 23. Justru yang diusir oleh Yesus itu orang yang menuhankan dia loh. Satu, orang yang bermujizat yang atas nama melakukan Yesus. kejahatannya yang diusir. Dengerin dulu, saya ngomong Fitnah. dulu Bu Darni. Saya Fitnah. ngomong dulu ya. Orang yang mengusir setan atas nama Yesus, orang yang menganggap Yesus Tuhan. Mana datanya? Mana bermujizat. datanya, Pak? Ayat Matius berapa, Pak? 7, Bu. Matius 7, Bu. Matius 7. Matius 7. Ya. 15 sampai ke bawah. Coba baca. Serahkan ini 15. perempuan sama kita ini. Dia ribut sekali di Komal Muslim ini, si kafir ini.
yang melakukan kejahatan yang diusir Bang Andi. Kecil sedikit suaramu kau itu, Pir, Margaret. Dari tadi kau teriak. Ingatlah kau kata Tuhan Yesus Jangan kan. bilang Bunda Rama, Enyahlah jangan kau. bilang kafir. Yang kafir itu pembunuh, pencabul, penjinah, itu yang kafir. Berzina, iya. Ya, 5 suaminya, 2 suaminya, 3 suaminya. Jangan sembrono bilang orang kafir. Kafir. Orang kafir itu menyembah Bunda, bohong, silakan. Yang 3 menyembah suaminya. batu, Silakan, Bun. menyembah Yang 4 suaminya. tembok-tembok, itu kafir. Kami jelas saya mau Tuhan tanya kami. dong, Jangan kau sama bilang si kafir Margaret kami. ini. Jelas berarti Tuhan Yahudi. kami. Yahudi sana, Darni. Yahudi Di luar kafir ya. dari Yahwehnya Mangkuk di Abraham, tembok Ishak ya. dan Yakub, Yahudi. setan. Wah, budaya Yahudi ini ya. Biar tahu kau Kafir Rama. ya, Yahudi ya. Enyahlah engkau. Yahudi ya. Mengenali engkau. Yahudi ya. Simulis. Mangkut di tembok ya. Yahudi ya. Kami Manggut-manggut di tembok jelas kafir Tuhan ya, kami. Darni ya. Sekarang di surga Kafir Tuhan sana. kami. Kafir Jangan dia. kau bilang kafir, Kenapa di kafir, tembok itu kafir. manggut-manggut Darah Yahudi? Yesus. Kafir itu. Darah Yesus membakar dirimu. Kafir itu, Haleluya. kafir itu, kafir itu, kafir. neraka jahanam Itu kafir itu. Enyahlah engkau. Sebab saya Enyahlah kau. mengenali engkau. Bersama Kau iblis. menyebut nama aku. Yesus, Ada tidak bersama-sama. hadisnya. Bun, besarkan ehomu, Ya, itu Bun. kalian- Besarkan ehomu, Bun. Kalian Jelas itu ini perempuan. saya tidak pakai songkat. Anda pakai songkat. Kalian Karena itu modal cover kafir. dari tadi nggak ada dia keluarin data, Bun. Nggak ada nih si Margaret ini saya lihat dari tadi. Iya, memang modal cover aja. kafir pemakan babi Nah, modal gitu, cover pemakan aja. babi gitu. Padahal Kafir dia pemakan kalau suruh babi pilih, gitu. Yesus metong sama Yesus nggak metong, suruh dia pilih itu si Margaret. Pilih mana? Kau suka ya berarti Yesus metong ya? Ya suka kau. Bahagia karena dia Bangkit. sambut Ya kalau nggak met, Yesus itu sudah Yesus bangkit, nggak ada Bunda. Tuhannya, nggak ada Itu dia, penebusnya, berarti Bun. kau sadis kau membunuh Ya suka orang lah itu. dia. Nah itu dia. Harus Suka, metong Bun. itu Yesus. Dosa. Iya, Nah, Yesus nggak pilih kasih. Cinta kasih Ada Yesus perasaan kepada bunda-bunda. Gak ada perasaan kau membunuh orang kau lebih dari penjajah. Iya toh? Nah, Itu yang coba. tidak percaya Yesus membunuh. Ya, itu dia. Kau yang percaya, kau ikut dia sampai ikut setuju, bahagia, kau happy ya. Dia metong ya. Happy Karena diselamatkan masuk surga. Selamatkan gimana? Masa selamatkan orang katanya ajaran kasih? Masa selamatkan orang harus bunuh orang? Karena Tuhan kami mengasihi kami, jadi kami diselamatkannya. Yesus, Ajaran di kasih mana apa itu? Margaret, di mana Apa? Yesus menjamin surga karesteng mana? Jaminan Yesus tentang karesteng pemakan babi mana? Mana Karena jaminannya Yesus? Ayo. sudah Johannes mengorbankan 11. dirinya Di di kayu mana salib. jaminannya? Johannes 11 Di kayu ayat salib. 29. Di kayu salib. Baca. Johannes 11 ayat Di mana 25. Yesus menjamin surga bagi karesteng pemakan babi kayak kalian Di kayu punya ratus salib. makan babi mana? Kasih. Saya nggak suka Kasih dia ini datanya, modal congol, jaminan Bu Dani. Yesus Bu terhadap Dani, karesteng. diam-diam aja dulu Eh. situ. Coba. Kasih kau data sebutkan dulu. Apa yang ditanya sama kita? Jaminan Yesus terhadap karesteng pemakan babi surga mana? Kasih. Kau Ayo. jawab datamu itu, jangan modal congor kau Margaret. Kau jawab pakai data. Kau dari Kasih. tadi cuap kau banyak tingkah. Kau Keluaran kau 33, Efesus 1. Woi kafir. bacakan. Di mana jaminan Yesus terhadap Nah. karesteng? Matius mana? 28 ayat 1. Baca Baca di situ, baca. Coba. Ada jaminan enggak? Baca. Enggak ada itu. Jaminannya Yesus, hidup yang Yesus, kekal coba di baca. surga. Hidup kekal. Jaminan mana? Jaminan Yesus terhadap 1 karesteng. Tesalonika pemakan 4 babi ayat kayak kau mana? 13. Kita di tempat Yerusalem Mana yang jaminan baru. Yesus? Jaminannya Kafir, Yerusalem yang Yesus. baru. Jaminan Yesus Jadi kafir. Margaret, kalau diskusi jangan begitu teriak-teriak kau kayak 1 inang-inang di pasar Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Jaminan Yesus terhadap karesteng pemakan babi yang rakus nih mana. Kasih. Coba kata-kata Yesus ya, jangan kata-kata orang lain. Kata-kata Yesus yang bilang bahwa Misalnya dia nih menjamin kata Yesus, keselamatan. saya jamin si Margaret yang karesteng pemakan babi nih masuk surga. Coba. Di Jaminan sini- Yesus di sini- terhadap karesteng. Di sini orang Islam yang makan babi Kasih dulu. di warung tua. Weh, Di sini- kasih dulu. di sini Kasih banyak dulu. orang Kasih. Nggak ada masalah, Karesteng. jangan mengalihkan Karesteng. subjek, jangan mengalihkan. Jawab Karesteng. pertanyaan Bunda Rama dulu. Jaminan Yesus terhadap karesteng pemakan babi, rakus makan babi kayak kau. Coba ada jaminannya Yesus. Matius 22 Ngaku-ngaku kau ayat pengikut Yesus. 29. Matius Baca. 22 ayat 29. Baca.
Bu Darni kok diam? Bu Darni ribut lagi dong. Bu Darni masa Bu Darni diam? Ayo ribut lagi dong. Data, aku cari Sakir, data. baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut gaskan. Matius Bunda 28 Natali, ayat Bunda 1 Natali sampai jangan jadi 10. penonton, harus ribut di sini. Ayo mama semua ribut. Berserak nanti Ya berserak. baca ingat. Pir. Ini nanti rungkak nanti. Baca, Biawak ayo. ini, woi. Aku cuma Matius, dua. ini Aku congor mu. Matius 13 ayat 11. Makanya Margaret, kau mau Nah, Bunda Rahma udah kena satu. Ayo silakan gas lagi. Ayo berantem. Ayo berantem. diam, nggak berani. Bunda aku Rahma ribut. ketombak guys. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. baca dong, baca. Bacalah. Tadi Pertanyaannya apa? diulang ya. Diulang nih. pertanyaan Yang apa? santai apa? Pertanyaannya apa? Satu-satu lah. Iya. Yesus itu sebagaimana tertulis di Bible, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya, yang manakah yang maha kuasa di situ? A. Bapa, B. Anak manusia. Silakan. Pertanyaannya apa? Maksud Enggak ngerti pertanyaan. jawab. Saya ulang ya. Dinambahin. Pertanyaannya apa? Berdasarkan Lukas 22:69 ya kalau nggak salah ya. Lukas 22:69 benar nggak ya? Coba ya. Ya benar kayaknya itu. Di situ mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya adalah siapakah anak manusia ini dan siapakah yang maha kuasa? Silakan. Tuhan Yesus. Nah, Itu aja kok repot. anak manusia ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu kiasan. Kiasan, kiasan lagi kalau untuk haleluya. Aku menjawab. Darah Aku Yesus. menjawab. Nah, Ya. ini setelah anak manusia itu Yesus akan duduk di sebelah kanannya. Bu Darni. Artinya, Bu Darni, ini adalah Bu Darni, Bu pernyataan Darni. tentang Woi. kekuasaan Biarin dia jawab kemuliaan orangnya. Yesus. Tunggu dulu. Ibu Tentang Iriani lanjutin kekuasaan ini ya. dan Kejar di kemuliaan sini, Bu. Yesus Ibu, di masa depan. Sebentar dulu. Ibu Iriani kejar di sini ya, Itu Pak Natali artinya. ya. Kejar di sini. Iya dibaca Pak ayat sebelumnya. Iya ini poinnya apa tadi? Soalnya berisik banget tadi. Gimana Bang Ya, Handi? Poinnya ini. apa? Nah ini Ayat Bunda situ. Rahma udah naik. Bunda ternyata ditombak sama si Margareta. Bunda Waduh, di-report sama akan si juga. Margareta. Jadi di situ. Jadi di situ. Ini live loh di YouTube kan enak dong. Jadi di situ tertulis mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya adalah yang maha kuasa di sini siapa? Tuhan Aduh. Yesus Bapak, saudaraku semua. Bagaimana Tolonglah. bisa Tuhan Yesus maha kuasa, dia anak manusia duduk di Darah sebelah kanan? Yesus. Berarti yang anak Gimana manusianya Darah siapa dong di situ? Ya, kejar itu mana tali, kejar situ. Iya, ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Katanya yang maha kuasa Yesus. Berarti Aku mau anak menjawab. manusianya siapa? Kiasan Ibu. Tunggu dulu. Iya, siapa? Bantu si Kias. Margaret. Oh bantu. Bapak itu sendiri. Dia nggak mau dibantu Bu Darni. Oh enggak. Oh. Oh berarti yang bapak itu yang anak manusia. Ini dibolak-balik ini dia gimana Bu Darni? Dibolak-balik sama dia ini. Marahin dia Bu Darni. Dibolak-balik dia ini. Gimana Bu Darni? Bantu dia ya. Bantu ya, Red. Dia Ibu bilang harus menghargai. Dia bilang anak manusia itu bapak. Ibu harus katanya. menghargai Terus yang iman maha kuasa kami. Yesus gimana ini? Gak bahaya Taiki. Iya tapi Ibu harus menghargai iman kami. Jawabannya Tuhan Yesus, Bapak itu sendiri. Iya, yang maha kuasa katanya Yesus. Terus yang anak manusia katanya Bapa. Iya iman Ibu kan nggak menerima. Ibu harus menghargai. Gitu. Ya. Jadi gitu Bu Darni, katanya gitu Bu Darni. Jadi katanya ini Lukas 22:69, mulai sekarang kalau dia bilang anak manusia itu Bapa, berarti mulai sekarang Bapa duduk di sebelah kanan Yesus. Dibolak-balik sama Margaret. Wah iya gak bahaya saya kira. Yesus setelah di surga, dia sudah menjadi Bapa. Tidak ada lagi yang macam-macam yang seperti Ibu bilang. Yang macam-macam.
Apa? Aku nggak ngomong macam-macam loh. Oh, berarti Yesus itu setelah naik ke surga, Bapak udah nggak ada lagi, resign. Sudah satu pribadi semuanya. Resign. Tapi masalahnya ada yang di sebelah kanan itu gimana itu? Itu doa. Hah? Ya, Di sebelah kanan doa. harusnya bunyinya Mbak Natali harusnya bunyinya gini ya, Bapak terangkat kemudian melebur bersatu Bapak. Itu masih duduk di samping-samping. Itu cara Kristen berdoa. Loh. Cara Kristen berdoa ini maksudnya Yesus ke surga terus Bapak resign. Bapak kami yang di surga gitu. Aduh, ini kok nggak nyambung dia. Dari terus. tapi Sebab ya, ibu manusia biasa jadi nggak nyambung. Oh iya, dipelihara nggak apa-apa. Saya manusia biasa memang, saya bukan manusia rohani. biasa memang, saya bukan manusia rohani. Ibu harus kudus dulu. Harus kudus seperti biarawati, suster. Jadi masuk. Hah? Harus seperti biarawati, seperti suster. Iya, kudus, suci. Oh, kudus, suci, seperti biarawati. Ini Ibu Margaret ini Katolik ya? Oneness dia, Bapak yang menyusu oneness. Oh, Bapak yang menyusu, mantap sekali saudara-saudara. Oh, tapi memang dibolak-balik sama dia ya. Yang Maha Kuasa katanya Yesus, yang anak manusia itu Bapak. Terus semalam kan Tuhan Yesus bangkit, udah. Oh ya, jadi sebelumnya meninggal ya, 3 hari. Sudah ya. bersatu semuanya. Bersatu sama siapa? Rohnya sendiri, roh keilahiannya sendiri. Saya Allah bersatu nih sama siapa? Kok bersatu sama sendiri? Berarti udah gak bersatu lagi. Memang dia sendiri kalau. Gimana sih? Sendiri. Roh keilahian Bapa itu sendiri. Roh keilahian Bapa bersatu sama Yesus. Katanya tadi Bapaknya udah nggak ada. Semalam toh Yesus sudah naik ke surga, bangkit kan? Oke. Nah, setelah Yesus bangkit ke surga, di dalam surga Yesus sudah bersama dengan roh keilahiannya sendiri. Mulai kapan dia bersama dengan roh keilahian? Waktu dia di surga? Setelah bangkit semalam Bunda. Yesus bangkit ke surga. Malam tadi, bangkitnya malam tadi. Baru kemarin. Iya, baru malam tadi bangkitnya. Memperingatinya. Oh, memperingatinya. Kirain baru kemarin. Paus meninggal. Paus Vatikan meninggal. Iya, karena manusia biasa. Tuhan Yesus bukan manusia biasa, Bunda. Bilang dia bukan manusia siapa? Barusan beritanya si Paus tuh di Roma sana meninggal. Iya, Paus ya, kan manusia biasa toh, bukan Tuhan. Kalau Yesus manusia Tuhan. Bilang dia monyet siapa? Yang bilang dia monyet siapa? Aku bilang dia meninggal. Kalau yang kau ini. Bentar Bunda, pelan-pelan Bunda. Kita butuh hiburan Bunda. Udah lama ini kita nggak dapat hiburan ini. Gak apa-apa lah. Dari tadi pagi dia ini. Ya nggak apa-apa lah. Tadi tidur bangun lagi, habis sebentar tidur lagi, bangun lagi. Di sini nginap ya, Mbak Margaret. Makanya Bunda harus harus apa? Menghargai iman orang Kristen. Iya. Enak kan diskusi sama aku tadi? Aku iyain aja. Bunda ini tidak menghargai. Iya, saya hargai. Iya, saya hargai, Kak. Saya hargai. Tenang aja, Kak Margaret. Tenang aja. Kita di sini nggak ada yang emosi. Santai. Iya, kami orang baik nih kami nih. Kadang-kadang aja. Wah, Bu Dani bantuin dong itu si Margaret dikeroyok 2 perempuan. Ayo bantuin. Wah, masa dikeroyok? Jawabannya sudah. Tunggu. Yesus darah. Ku tambahi tadi. Maksudnya itu Bunda Mila mau bertanya tadi. Duduk di sebelah Bunda Mila kanan belum diskusi Allah loh. Itu maksudnya kekuasaan penuh kepada Yesus. Darni, sebentar Darni. Bunda Mila itu dari tadi nganggur. Tolong kasih kesempatan bertanya, Bun. Bentar Mbak Natalia. Bunda Mila mau nanya, silakan. Silakan. Bentar ya Bu Darni ya. Bunda Mila mau nanya dulu Bu Darni. Bentar ya. Bun, tadi banyak pertanyaan. Ada pertanyaannya katanya. Silakan. Nggak monitor rupanya. Nggak monitor ya Bun. Lanjut Mbak Natalia. Mungkin. Ya Bu Darni, silakan Bu Darni. Bu Darni mau bicara dari tadi. Ya, tadi membantu temanku yang Kristen. Itu tadi maksudnya duduk di sebelah kanan Allah itu, yaitu ini adalah pernyataan tentang kekuasaan dan kemuliaan Yesus di masa depan. Nah, itu dia ya.
Itu artinya duduk di sebelah kanan. Iya, benar-benar. Bukan ada di kanan, ada di kiri. Oh, Bukan tidak, ada itu 3 orang kekuasaan duduk penuh. gitu loh. Iya, betul. Itu kekuasaan penuh kepada Makanya Yesus. Bunda kalau mau tahu isi Alkitab berdoa dulu, minta hikmat baik-baik dari Iya, Tuhan iya, iya. Yesus. Oke. Berarti ini ya Bu Darni ya, itu maksudnya tuh cuma apa? Kekuasaan ya maksudnya ya sebelah kanan itu ya? Bukan Kekuasaan beneran. Bukan. Oh, kuasa Darah penuh. Yesus. Terus oh darah Yesus katanya guys. Oke. terus kalian. sebentar Bu Darni. Aduh, sebentar. Ini hostnya heboh kali nih ngeliat ibu-ibu lagi ngobrol. Dari tadi Margaret darah Yesus dari pampir tadi. kalian. Oh iya Kak Margaret. Menyelamatkan ibu-ibu semua manusia, keturunan Adam dan Hawa. Ya Bu Margaret, sebentar ya Kak Margaret ya. Ini kalau dibilang itu kekuasaan, terus yang Stefanus lihat itu bagaimana? Karena Stefanus itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 7:55. Stefanus penuh Roh Kudus melihat ke langit, menatap nih dengan matanya ini ya. Terus dia tuh ngelihat kemuliaan Tuhan. Yesus itu berdiri. Yang tadi duduk nih sekarang berdiri sih, mungkin capek atau gimana enggak tahu juga lah ya. Ayat berapa Bunda? Tapi dilihat berdiri di Ayat sebelah berapa kanan. Bunda? Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul 7:55. Ayat 55. Pertanyaan Bunda apa di data ini? Itu kan berarti kalau kita lihat di sini, ini Stefanus ini melihat dengan matanya sendiri, benar-benar dia menatap ke langit lalu dia melihat. Ini kan Itu dia pakai mata. karena Yesus memberikan kuasa kepada Stefanus. Iya, berarti jadi dia ngelihat Bun, Yesus saya di masuk sebelah lagi kanan 45 kebenaran menit, kan? Bun. 45 menit saya masuk Kalau lagi. ibu tidak diberikan kuasa. Bun. Iya, aku nggak diberikan kuasa, memang tenang aja. Aku juga nggak gila kekuasaan kok, tenang aja. Cuma yang aku heran di sini, Stefanus itu melihat, artinya dia melihat dengan matanya kan, dia menatap ke langit, lalu dia melihat. Ini kalau dia menatap ke langit lalu dia melihat, ini artinya dia menggunakan indera penglihatan dari kedua belah matanya. Tapi Diberikan dari dua mata, kuasa. Iya, dia diberikan kuasa. Saya nggak permasalahan itu, dia diberikan kuasa. Supaya bersaksi. Poinnya di sini Stefanus itu benar-benar melihat ada Yesus, ada Bapa. Ada Yesus di sebelah kanannya Bapa, kan seperti itu. Tapi apa fungsinya dengan yang tadi dijelaskan Bu Darni dalam Lukas 22:69 itu katanya hanyalah kekuasaan. Bagaimana bisa ceritanya kekuasaan tapi dilihat dengan mata telanjang, langsung, nggak tahu lah jarak dari bumi ke surganya berapa meter ya, kok kelihatan gitu ya, kayak gitulah. Pertanyaan Ibu apa? Ya pertanyaannya ya bagaimana mungkin bisa kalau itu dibilang kekuasaan sedangkan Stefanus sendiri melihat dengan matanya, mata kiasan gitu. Ibu kenal sama Stefanus? Oh kenal teman sekolah minggu Di saya dulu mana? ada Stefanus. Teman sekolah minggu saya sih, bukan yang di Bible tapi. Lahir tahun berapa dia Bu? Oh kalau Stefanus yang di Bible saya dulu belum lahir Bu. Cuma saya tahu itu tercatat di sini gitu loh. Jadi saya nggak perlu harus menjadi manusia zaman jahiliyah zaman dulu gitu, nggak perlu. Cuma ada tulisannya, ada datanya gitu. Apakah itu apa lagi ya? Mata kiasan mungkin Stefanus atau gimana ya? Aku jawab ya. Nah, sama itu. Di dalam Lukas 22 ayat 9 tadi duduk di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Stefanus pada saat itu berdiri. Kisah Para Rasul udah berdiri, udah enggak duduk, udah berdiri deh. Iya. Menceritakan momen terakhir Stefanus sebelum meninggal. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bersaksi dia. Nah, itu penglihatannya terakhir. Penglihatannya berarti terakhir ngelihat kan? Dia ngelihat berarti kan Bu Darni? Iya. Makanya bersaksi. Kekuasaan penuh kepada siapa? Kepada Yesus itu, bahwasanya kelak juga kan Yesus yang akan menghakimi dunia. Itu dia. Iya Bu Darni, tapi masalahnya kalau di sini aku sambil tunjukin data deh. Biar kita simak nih, poinnya nih yang dimaksud nih. Iya. Itu judulnya Bunda, pembelaan. Kemuliaan Allah. Dan judulnya Yesus pembelaan Allah. ini. Ayat ini menggambarkan penglihatan judulnya Stefanus. Pembelaan Bunda. Ini dengar ya. Penglihatan Stefanus yang penuh iman dan kepastian akan kehadiran dan pertolongan Kristus. Itulah terakhir kali dia melihat
mimpi itu gitu. Bersaksi dia. Oke, ya. Kalau Lukas Bersaksi. 22:69 ini tadi udah penjelasannya. Ya, penjelasannya saya nggak bantah loh. Penjelasannya katanya ini kekuasaan. Oke, penjelasan kekuasaan di dalam Lukas 22:69 dalam artian di sebelah kanan. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 7:55 ini ada Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Tuhan. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi di sini kalau yang Stefanus ini di Kisah Para Rasul, Stefanus ini lihat-lihatan dulu dia, delok disek dia tang langit. Dilihat dulu ke langit, terus dia ngelihat. Masalah Bunda apa? Masalahnya berarti kalau di sini masa kekuasaan sih yang dilihat, ini berarti dia benar-benar melihat ada sosok yang namanya Yesus dan dia melihat ada sosok yang namanya Tuhan. Ya, dengar, apa ini Bapak? Margaret. Ini artinya itu Stefanus di sini digambarkan sebagai seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penglihatan spiritual, menatap ke langit. Artinya Stefanus memandang ke atas, ke arah orang-orang yang sedang menghakiminya. Pada saat itu kan dia kan dilempari. Sebentar, poinnya di sini. Kematiannya itu. Iya, saya nggak mempermasalahkan itu. Ceritanya saya tahu. Itu sebelum Stefanus dibunuh memang. Itu saat-saat Stefanus mau mati. Saya tahu. Cuma di sini loh. Kalau di sini poinnya berarti kan Stefanus ini dia benar-benar melihat. Dia benar-benar menatap ke langit dan dia melihat bahwa ada Yesus di sebelah kanan Bapa. Berarti ada dua sosok yang dia lihat dengan matanya. Karena pembelaannya. Iya, jadi ada dua kan yang dia lihat dengan matanya. Ada Yesus, ada dua, Bapa, kan? satu. Loh gimana sih? Dia lihat pakai matanya loh. Ada yang di sebelah kanan, ada yang enggak. Ya toh, Yesus itu kan Bapa. Gini loh, kalau ada yang di sebelah kanan, berarti begini nih. Ini spidol, ini gincu. Nah, ini spidol, ini di sebelah kanan, di sebelah kanannya gincu. Ini berarti ada dua barang. Nah, kalau kayak gini ada Yesus, ada Bapa. Yesus di sebelah kanannya Bapa, berarti ada yang berapa? dilihat kan kemuliaannya. Iya, tapi dia ngelihat kemuliaannya Yesus berdiri, ini buktinya kelihatan nih, berdiri. Ada Yesus berdiri. Umpama kakak melakukan kebaikan, umpamanya kakak melakukan kebaikan. Yang dilihat orang sama kakak kebaikannya. Ini bukan lagi bicarain kebaikan, dia melihat ada yang berdiri di sebelah kanan. Kemuliaan, melihat kemuliaan. Iya, dia melihat kemuliaan Tuhan yang berdiri.